udang. Ano sana ikaw rubuh nyamuk aku ayam doang kono itu kayak aku milih nang ketewen aku kan
Halo teman-teman, selamat jumpa dengan saya Nabil Hanka di samping rumah kami teman-teman ya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Oh ya teman-teman, ini siang-siang sih Bapak katanya mau mengeluarkan keringat ya, karena beliau merasa perutnya agak buncit. Jadi siang-siang begini kerja teman-teman ya di samping rumah. Jadi siang-siang kerja di samping rumah, bersih-bersih kebun. Mengambil rumput yang masih tersisa ya. Kemarin sore juga teman-teman Bapak juga bersih-bersih ya di samping rumah dan juga di belakangnya. Tapi masih ada sisanya sedikit-sedikit teman-teman, dan ini juga dirapiin. Itu teman-teman ya, kelihatan perut buncitnya itu. Ya teman-teman, hasil kebun kami ini teman-teman rupanya masih hanya untuk memenuhi kebutuhan aja teman-teman ya. Kita masih belum pernah menjualnya. Seperti pisang, mangga, rambutan kalau musimnya teman-teman ya, kelapa, kita masih belum pernah menjualnya. Jadi ke depan ini kita punya rencana teman-teman ya. Kalau nantinya saya sudah selesai tugas dan tanggung jawab saya sebagai ASN teman-teman ya, tepatnya tanggal 1 April nantinya, barangkali saya akan membuat satu kegiatan ya, kegiatan kami ya, kegiatan saya dengan Bapak. Artinya saya akan mencoba menjual sesuatu yang bisa kita petik dari kebun
misalnya seperti buah pisang dan mungkin daun singkong teman-teman ya. Kita akan mencoba untuk menjualnya, karena rasanya hidup ini tanpa kegiatan sepi teman-teman ya. Dan kita juga sebagai orang tua, kalau tidak ada gerak, keringat kita tidak keluar, bukannya sehat yang kita dapatkan teman-teman ya, pastinya kita akan sakit-sakitan. Jadi kedepannya saya pikir-pikir, nanti kalau saya sudah selesai tanggung jawab saya sebagai abdi negara atau sebagai ASN ya, saya akan pensiun, saya akan mencoba dengan satu terobosan kegiatan teman-teman ya. Kegiatan yang sederhana tapi itu membuat tubuh kita berkeringat teman-teman ya. Saya akan ikut di kebun ini teman-teman ya, bersama dengan Bapak. Barangkali apa saja yang bisa saya lakukan, dan juga nantinya saya kalau seandainya kita nebang pisang teman-teman ya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan mencoba untuk menjualnya. Dan juga daun-daun singkong saya juga nanti akan mencoba ya untuk membuat satu kegiatan. Itu sih ngemeleng. Harap maklum di tenaga jadi bakas sungko. Dulu memaksa ala kadar ai. Ya teman-teman, tenaga orang tua dan anak muda itu sangat beda teman-teman ya.
kelihatan sekali jika nafas itu sudah tersengal-sengal ya. Hanya hati yang masih kuat ya, kalau tenaga sudah kelihatan. Tapi yang pasti teman-teman ya, walaupun kita sudah tua, janganlah kita membiarkan keringat kita tertimbun di lemak tubuh kita ya. Kalau bisa kita lakukan sedikit kegiatan berolahraga ya, walaupun kita tidak ikut kegiatan olahraga di sanggar, tapi kita bisa menggerakkan kaki tangan kita di depan rumah, di samping rumah, ataupun di belakang rumah ya, dengan melakukan sedikit kegiatan ya, seperti ini teman-teman ya. Kita punya kebun kecil di samping rumah, kita bisa bersih-bersih dan kita bisa angkat-angkat, walaupun terkadang napas tua itu kelihatan sekali ya. Nah, itu terdengar teman-teman ya, suara nafas. Yang pastinya kita sebagai orang tua melakukan segala kegiatan apapun yang kita lakukan, kita harus ekstra berpikir ya, sambil merasakan apakah tenaga kita masih kuat atau kita melakukannya sesuai dengan tenaga yang ada ya, tidak perlu porsir-porsir ya. Teman-teman, tadi sabut kelapa dibawa ke dimana tempat pohon-pohon tanaman teman-teman ya. Itu kata si bapak untuk menambah atau meninggikan tanah teman-teman ya. Nantinya kita berharap sabut kelapa itu kalau bahasa kita di sini semakin lama semakin jabuk teman-teman ya, dan dia akan menjadi tanah. Itu harapan kita ya. Seperti yang terlihat di dalam video teman-teman, ada beberapa pohon di situ, ada pisang, jeruk, dan juga belimbing wuluh teman-teman ya. Tapi itu namanya apa itu langsung daerah dan harus seperti itu. Narik saya tak tahu tidak. Narik tak. Saya sih pada.
Teman-teman, di sini kita akan melihat ada pohon rambutan teman-teman, dan ini juga sebenarnya di bawah pohon rambutan itu ada pot-pot teman-teman. Itu pot-pot kembang yang saya tanam dan saya simpan di depan rumah sebenarnya teman-teman, tapi karena ada sedikit masalah dengan kucing teman-teman, makanya saya pindahkan ke samping ini. Maksudnya gini teman-teman ya, pot-pot saya ini rupanya tempat kucing saya itu membuang kotorannya teman-teman. Jadi artinya pot ini menimbulkan bau teman-teman ya. Jadi ini nantinya rencananya semoga nanti saya bisa melaksanakan apa yang ada dalam pikiran saya teman-teman ya. Pot-pot ini, bunga-bunga yang ada di dalam pot ini nanti mungkin saya ganti dengan tanaman sayur teman-teman ya. Dan saya akan mengganti tanah subur yang ada di dalamnya itu dengan tanah subur baru teman-teman ya. Saya akan mencoba menanam sayur di dalam pot seperti sayur manis atau sayur apa itu namanya, pokcoy teman-teman ya, yang tumbuhnya tidak tinggi ya. Jadi nantinya kita akan menanam sayur yang tumbuhnya seperti bunga. Semoga apa yang menjadi niat atau rencana saya bisa saya wujudkan teman-teman ya. Doakan saja semoga saya ini tetap sehat di usia yang sudah cukup tua teman-teman ya. Karena usia pensiun itu sudah tidak muda lagi teman-teman. Dan di sini juga saya akan mengajak teman-teman untuk melihat pohon durian. Durian kami ini teman-teman sudah berumur kurang lebih 4 tahun. Tapi masih belum berbuah. Kalau rambutan kami sudah 2 kali panen teman-teman ya. Ini rambutan kami sudah 2 kali panen. Dan rambutan ini manis teman-teman ya. Karena rambutannya rambutan antalagi yang dagingnya lumayan tebal. Nah, teman-teman, seperti kita lihat pohon durian ini lumayan besar sudah. Durian montong tapi masih belum berbuah ya. Dan kita lihat betapa suburnya daun-daunnya teman-teman ya. Dan ini pohon durian yang kedua teman-teman. Durian montong. Tapi ini terlihat baur. Tapi ini terlihat lebih kecil ketimbang yang pertama tadi teman-teman ya. Dia masih tidak begitu subur daunnya. Tidak seperti yang kita lihat yang pertama tadi. Umurnya kurang lebih teman-teman sama ya. Kemudian kita akan melihat lagi pohon mangga teman-teman. Mangga ini juga masih belum berbuah. Ya lumayan tinggi teman-teman. Mangga kojai. Dan juga kita akan melihat daunnya sampai ke ujung sana teman-teman ya. Mangga kojai bilang si bapak ya. Di belakang sana kita akan melihat pohon pisang teman-teman ya. Kalau pohon pisang itu kita sudah sering menikmati teman-teman ya.
Namun seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, kita belum pernah menjualnya teman-teman ya. Padahal kalau kita panen lumayan banyak. Ini namanya pisang menurun ya. Dan pisang ini lumayan tinggi teman-teman ya. Kalau berbuah, buahnya lumayan besar dan rasanya juga manis. Di belakang sana juga kita akan melihat pohon durian ya. Pohon durian itu agak kecil dari yang sudah kita lihat pertama tadi teman-teman ya. Agak kecil dan masih rendah. Ya teman-teman, di sini juga kita melihat si Bape istirahat teman-teman ya. Ya, tenaga orang tua. Kalau bekerja mengeluarkan keringat itu ya sekedarnya saja. Kita juga tidak terlalu berani memforsir tenaga sepenuhnya ya. Jadi sedikit-sedikit kita kerja keluar keringat, rasanya capek, kita kembali lagi duduk teman-teman. Dan ini rupanya berdiri lagi si bapak teman-teman ya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Apakah dia masih kepingin merumput? Di atap rumah kami itu terlihat daun petai teman-teman ya, pohon petai. Namun yang kami herankan, pohon petai ini sudah cukup tua teman-teman. Asal mulanya kita memang menanam steknya teman-teman, dan kita lihat seperti yang ada di dalam video ini. Teman-teman bisa lihat jika pohon ini memanjang dan sepertinya lentur teman-teman ya. Sepertinya lentur, tidak membatang teman-teman ya. Ini dari atas ini kita lihat daunnya, dan lentur kayu itu adalah pohonnya teman-teman ya. Sekarang kita sudah sampai ke batangnya teman-teman, itu ya, di antara pohon pisang itu kita sudah sampai ke batangnya. Batangnya ini terlihat kecil teman-teman. Pohon petai ini cukup tua, tapi masih belum pernah berbuah teman-teman ya. Dan juga pohonnya itu sedikit aneh, tidak selayaknya pohon petai yang berupa pohon lumayan besar dan berdiri tegak. Tapi ini pohon petai lentur, dia tidak berdiri. Dan untungnya ada atap rumah ya, tempat dia meletakkan sebagian batangnya ya. Itu seandainya tidak ada atap rumah, arahnya tidak ke atap rumah, barangkali pohon ini sudah patah teman-teman. Karena seperti yang saya katakan tadi, atau saya bilang pohon ini kecil ya. Itu seperti terlihat dalam video, pohon ini kecil, tidak selayaknya batang pohon petai yang biasanya berdiri lurus. Ya teman-teman, siapa tahu teman punya pendapat atau apa saja berupa saran untuk pohon petai ini. Kembali melihat pohon kelapa teman-teman. Ini pohon kelapa gading bersama daun petai juga bersentuhan teman-teman ya.
daun petai tadi. Nah, kelapa ini selalu menghasilkan buah, teman-teman. Selalu menghasilkan buah, dan senantiasa kami bisa mengambil dan menikmati airnya juga, dagingnya, teman-teman ya. Itu ya, masih banyak teman-teman, padahal kita sudah ambil kemarin. Rasanya puluhan biji, teman-teman ya, kita sudah ambil. Nah, ini pohonnya tidak terlalu tinggi, teman-teman, dan buahnya dapat kita ambil dengan cara yang sederhana, teman-teman ya. Nah, ini pohonnya kan. Dan banyak sekali buah-buahnya yang berjatuhan tua, teman-teman. Barangkali itu sudah membusuk ya. Tuh buahnya terlihat ya. Kita ke belakang rumah, teman-teman ya, untuk melihat ada beberapa jenis tanaman di belakang rumah kita ini, seperti pohon belimbing wuluh, teman-teman ya. Nah, ini belimbing wuluh ini juga sering berbuah, teman-teman. Namun kita tidak begitu tidak seberapa banyak mengkonsumsinya atau menggunakannya, teman-teman. Dan ketika dia berbuah, buah-buahnya ini sering berjatuhan dan busuk di bawah, teman-teman. Ketika musimnya sudah ya, maka kita akan melihat buah-buah belimbing wuluh ini. Juga ada pohon sirsak, teman-teman ya. Pohon sirsak ini juga sering berbuah, dan buahnya sedikit masam, teman-teman. Tapi kalau kita bikin untuk jusnya enak, teman-teman ya. Kalau kita bikin jus dan kita kasih es, juga kita kasih susu, maka kita akan menikmati jus buah sirsak ya. Buah sirsaknya, teman-teman ya, ada 1 biji ya, sisanya beberapa hari yang lalu juga kita sudah mengambil. Ada di atas, teman-teman, ada di atas ini. Kita akan melihatnya, teman-teman ya. Nah, itu dia, teman-teman, buahnya ya, ada di atas dan lumayan besar, teman-teman. Sepertinya mungkin 1 minggu lagi matang, teman-teman ya. Beberapa hari yang lalu kita juga sudah mengambilnya atau sudah panen ya. Ada beberapa buah yang kita ambil. Dan di sini juga kita akan melihat, ini saya lupa namanya, teman-teman, ini pohon apa ya, tapi belum berbuah, teman-teman. Dan ini kita akan melihat pohon jeruk soto, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat, walaupun pohonnya ini kecil, teman-teman, tuh kecil kan, kelihatan, namun buahnya ketika sudah musimnya lumayan lebat, teman-teman ya. Karena ini dulu sempat mau saya tebang ya, bapak yang mau nebangnya, saya tegur bapak jangan, karena lama tidak berbuah, teman-teman. Setelah bapak ngomong mau tebang dan saya larang, tiba-tiba dia mengeluarkan bunga ya. Seperti orang tua katakan, kita marah saja dengan tanaman kita, seolah-olah kita mau menebangnya, dan setelah itu kita biarkan 1 atau 2 bulan. Kalau benar-benar dia tidak berbuah, maka kita tidak menyesal untuk menebangnya. Nah, ini, teman-teman ya,
kalau sudah musimnya ada hujan teman-teman, buah jeruk soto ini banyak sekali ya. Ya itu teman-teman ya, banyak sekali. Jadi saya jarang sekali untuk membeli jeruk teman-teman ya. Kalau saya bikin soto atau makanan yang membutuhkan jeruk, saya tinggal mengambil dari pohon ini teman-teman ya. Ada 2 cabang atau 2 pohon teman-teman. Ini juga pohon pisang teman-teman, tapi kayaknya rusak teman-teman ya. Kayaknya rusak, belum ditebang sama bapak ya. Kurus kayaknya pohon pisang ini. Kebetulan saat ini teman-teman ya, pohon pisang ini ada yang terkena penyakit ya. Jadi buahnya kurang bagus. Teman-teman, ini sabut kelapa yang dibawa bapak tadi rupanya ditimbun di sini teman-teman ya. Katanya untuk menambah tingginya pekarangan ya. Nah ini. Tanah di Kapuas ini teman-teman jarang sekali tanah tinggi ya. Kalau tanah itu atau pekarangan kita terlihat tinggi itu karena kita sudah menimbunnya dengan tanah yang kita beli teman-teman. Kalau kita tidak menimbunnya dengan tanah yang kita beli, maka kita tidak bisa melihat halaman atau pekarangan kita bersih atau tinggi teman-teman, seperti ini ya. Nah ini pohon nangka teman-teman, pohon nangka ya. Saya tidak tahu namanya pohon nangka apa ini teman-teman, karena ini dulu bibitnya kami beli di Banjarbaru teman-teman ya. Kita membelinya di Banjarbaru, ada 2 pohon teman-teman. Kayaknya masih lama untuk berbuah teman-teman ya. Kita tidak tahu apakah dia seperti nangka yang berbatang. Kalau nangka berbatang itu kan lama baru berbuah. Tapi kalau ini nangka stek teman-teman, kita belum punya pengalaman untuk melihat buahnya. Dan ini rasanya kita sudah tanam nangka ini kurang lebih 2 tahun teman-teman ya. Masih belum ada tanda-tanda untuk berbuah. Dan ini juga pohon pisang teman-teman yang sering menghasilkan buah yang enak. Ini pisang menurun teman-teman ya, tidak terlihat karena daun kelapa ya, jadi tidak terlihat. Dan sekarang kita akan melihat ke depan, kita punya kelapa gading untuk mengganti kelapa yang di samping atau di belakang dapur. Dan ini teman-teman sudah lumayan bagus ya dari akarnya ini teman ya, dari pohon di bawahnya ya, atau dasar pohonnya, akarnya teman-teman, sampai ke atas. Kita sudah melihat bagaimana cantiknya pohon kelapa ini teman-teman ya. Dan di sini juga kita akan melihat pohon kedondong. Daun kedondong ini teman-teman sangat enak sekali untuk kita buatkan sebagai menu sayur asam teman-teman ya. Yang pasti asalkan kita punya ikan yang cukup besar dan berlemak, itu enak sekali kita campurkan dengan daun kedondong. Atau bagi teman-teman yang bisa memakai daging, itu lebih nikmat lagi ya.
Dan ini juga sering berbuah teman-teman. Itu buahnya terlihat teman-teman di sana ya. Tuh. Tapi karena gigi kita namanya gigi nenek-nenek teman-teman ya, gigi orang tua, kita nggak mampu lagi untuk memakan buah kedondong. Tuh teman-teman ya, buah kedondong. Dan ini sering ada orang yang datang ke sini untuk memintanya, dan kita kasih teman-teman ya. Karena kita juga tidak bisa memakan buah kedondong itu. Gigi kita sudah tidak bagus lagi untuk memakan sesuatu yang keras teman-teman. Teman-teman ya, pohon sirsak yang menghasilkan buah yang sangat manis ya. Ini namanya sirsak Belanda teman-teman ya. Kebetulan buah-buahnya yang besar itu sudah habis. Tuh teman-teman ya, sudah habis dipanen teman-teman. Tinggal saya lihat tuh ada beberapa buah, tapi itu masih kecil teman-teman ya, masih kecil. Ya, hampir tidak terlihat teman-teman ya. Dan di sana juga kita akan melihat buah kates teman-teman. Buah kates ya teman-teman ya. Buah kates ini manis teman-teman ya. Hampir selang 2-3 hari kami panen ya. Dan ini terlihat seperti mau habis. Ini sudah kates yang terakhir teman-teman ya, buah yang terakhir, kecil ya. Dan di samping kates itu kita juga punya pohon pisang teman-teman. Ini namanya pisang mahuli, dan ini kita juga sudah panen teman-teman ya. Ya teman-teman, mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh Bapak di samping. Sedang apa dia? Kita ke samping. Teman-teman, rupanya Bapak masih tetap bersih-bersih ya. Kalau kita melihat di bawah pohon-pohon buah ini teman-teman, sepertinya sudah terlihat rapi teman-teman ya. Tinggal daun-daun yang berjatuhan dari pohon, daun-daun layu. Kalau rumput-rumput hijau itu sudah mulai habis teman-teman ya, karena hari-hari dicabut. Ya, ini rupanya apa yang dipotong dan dibersihkan ditimbun di pohon pisang teman-teman ya. Teman-teman,
itu kucing saya yang suka membuang kotorannya di pot bunga teman-teman ya. Tahu itu. Teman-teman, ini rupanya bapak ini menggemburkan tanah ya, karena di sekitar pohon-pohon buah itu seperti di sekitar pohon mangga, tanah-tanahnya itu sudah mulai mengeras teman-teman ya. Jadi ini rupanya digemburkan ya. Begitulah tenaga orang tua teman-teman ya. Ngangkat rujak itu juga seperti nggak kuat saya lihat. Aduh, hampir jatuh. Apaan tuh pekerjaan? Kayaknya ditabur pupuk teman-teman ya. Ya teman-teman, rupanya pohon petai yang menjalar ke atap rumah tadi teman-teman dipotong sama bapak ya, karena katanya mengganggu kabel. Itu teman-teman ya, lumayan banyak daunnya. Dan sekarang bapak bersih-bersih di atas atap rumah ya. Sepertinya ada daun kelapa yang nyangkut di atas teman-teman. Kayaknya sekalian ditebang teman-teman ya, pohon petai yang melentur tadi ya. Masih ada sisanya buat percobaan teman-teman. Apakah ini masih bisa diharapkan?
teman-teman, harinya rupanya kurang bersahabat teman-teman, dan seperti kita lihat sudah mulai berawan, artinya tandanya mau turun hujan. Dan kegiatan kami di kebun barangkali cukup sampai di sini. Ya, terpaksa petai tadi jadi korban teman-teman ya, karena memang petai itu cukup tua umurnya, namun masih belum ada tanda-tanda untuk berbuah, bahkan batangnya semakin memanjang sampai naik ke atas atap rumah teman-teman. Akhirnya Bapak berkesimpulan petai itu harus dipotong. Teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya doakan untuk kita semua, untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya pada sehat-sehat dan juga selamat melaksanakan kegiatan bagi yang memang sedang melakukan kegiatan, dan selamat beristirahat bagi yang sedang beristirahat. Sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya. Salam sehat. Bye.